Halo semuanya, ketemu lagi sama gua Dagure AI Podcast. Belum cukur kumis sama jenggot ya? Bodo amat dah, masih ganteng ini. Oke, seperti biasa AI, kau sekarang berubah jadi siapa? Odette. Wow, cantik sekali Odette. Oke Odette, kamu sekarang akan bercerita tentang apa nih Odette? Harus cerita yang seru loh. Hehehe. Halo para hadirin AI Podcast, saya punya cerita kelam. Cerita ini seharusnya menjadi cerita yang bahagia, tetapi karena kesalahan dan tindakan yang melanggar aturan itu, jadi hari paling kelam di hidupku dan kekasihku Lancelot. Oke, disclaimer dulu ya. Ini sebenarnya bukan cerita Odette. Ini hanya cerita yang saya baca dari Krem-Krem Story yang saya adaptasikan menjadi podcast ini. Jadi bukan cerita hasil Odette. Denger ya. Denger itu. Jangan di komen, "Bang, kok Odette ceritanya kayak gitu? Bang, jadi itu." Ya orang bukan cerita Odette kok. Ini hanya pemikiran-pemikiran saya yang jadi film kok. Film AI yang kemarin aja yang Mobile Legend Monian PES Dirot aja itu hanya pemikiran saya, tidak sesuai lore. Jadi jangan komen gue yang bikin film kok. Kok lu yang protes? Ya nonton aja lah. Gak usah banyak protes. Kejadian itu bertepatan dengan hari anniversary aku dan Lance ke-8. Pada pagi hari saat sedang mencuci piring di dapur, Lance menghampiriku dari belakang. Odette, kau cantik sekali hari ini. Kau bisa aja, Lance. Kau ingat hari ini hari apa? Hari Sabtu? Mau aku lempar piring ya sampai lupa hari ini hari apa? Ingat dong, Beb. Hari ini hari anniversary kita, masa aku lupa hari terindah di hidup kita? Nah gitu dong, kalau banyak bercanda piring ini bisa terbang loh. Hahaha, tenang, Beb. Udah aku siapkan, kamu tinggal duduk manis. Tahu-tahu kita sudah bersenang-senang. Leo gimana dia ikut kita? Aku tidak tega pada Leo, dia masih kecil jika ditinggal. Nenek mau mengurus Leo kok. Jadi kita punya waktu berdua yang panjang. Biarkan sang nenek bersenang-senang dengan cucunya. Asik. Aku makin cinta padamu, Lance. Odette sama Lance sangat-sangat serasi ya guys ya. Jadi ingin aku jadi lancenya. Singkat cerita, hari sudah mulai petang, kami pun sudah sampai di Hotel Land of Dawn. Dan di lobi hotel kita bertemu resepsionis. Selamat datang dan selamat malam di Hotel Land of Dawn. Booking dan check-in atas nama Lancelot itu di kamar nomor berapa ya? Di kamar 806 ya Tuan. Selamat menikmati liburan di Hotel Land of Dawn. Setelah kita menerima kunci dari resepsionis, kita tidak langsung menuju kamar dulu, tapi langsung ke bar terlebih dahulu. Karena kita juga sudah lapar dan ingin menikmati live music. Lance, aku udah tidak sabar, hihihi. Iya nih. Odette, kita ke bar dulu yuk. Aku sudah lama ingin menikmati sedikit minuman. Oke, Ayok, aku punya kejutan untukmu. Wah, apa tuh? Aku jadi penasaran. Aku dan Lance berjalan menuju bar untuk menikmati makan malam dan minuman. Ternyata barnya cukup ramai, banyak orang-orang menikmati minuman alkohol dan non-alkohol. Tara, aku membawa kejutan untuk kita berdua. Kejutan itu ya Waduh, kacau guys. Udah bawa narkotika ternyata guys. Jangan ditiru ya guys ya. Ini hanya cerita aja. obat-obat terlarang. Ya tujuannya biar kita ngefly dan Lancelot biar bisa lebih perkasa di ranjang. Dengan sedikit koktail dicampur ini kita pasti tinggi. Kau mulai lagi seperti masih bujang aja. Perlukan kita menikmati hidup, aku udah lama tidak melayang. Pokoknya hari ini kau harus jadi kuda. Pokoknya malam ini buat aku gelojotan sampai puas. Hahaha, jangan meremehkanku. Tanpa doping seperti itu pun, aku selalu bisa membuatmu KO. Hahaha, pokoknya buat aku kalah beronde-ronde. Siap? Malam di bar itu sangat asik, kita sudah di langit kepala, sudah gak jelas pokoknya. Penglihatanku berbayang, aku ngomong mulai ngelantur. Pada malam itu Lance pergi kemar duluan. Beb, ayo kita ke kamar ya.
Kepalaku cenat-cenut ini. Beb. Hah, Beb. Aku nanti aja masih asik di sini. Kan udah aku bilang kau tuh lemah. Ya udah, aku duluan ya. Jangan lupa kamar kita di 806 ya, inget kan? Ingat, 806. Ya udah, aku ke kamar duluan. Wah, kacau nih Lance. Udah tahu lagi mabuk berat, bukannya dipopong atau dibawa ke kamar, ini malah ditinggalin. Ini sebenarnya salah di Lancenya ini. Kenapa Lancenya kurang gentleman gitu kan? Ya harusnya kalau gentleman tuh tungguin Odetnya. Terus sudah ini baru antar. Ini malah ditinggalin ya guys. Aduh. Suasana di bar sudah mulai sepi karena sudah cukup larut malam. Aku memutuskan untuk berjalan dan pergi menuju kamar. Di situ aku jalan sempoyongan karena efek alkohol dan obat-obatan terlarang. Karena mabuk agak lupa-lupa ingat di kamar nomor berapa. Kamarnya di mana ya? 80 ke berapa ya? 809. Yang ini sepertinya. Aku memencet bel kamar 809 berkali-kali tanpa henti karena aku mabuk berat di situ. Cukup lama menunggu. Dan sesekali berteriak, Lance, buka, Lance, buka. Lance Lancelot buka pintunya, aku udah gak sabar ingin kuda-kudaan. Lance, oi, cepet buka. Iya? Siapa di sana? Mungkin layanan kamar. Tapi aku tidak memesan layanan kamar. Ya udah saya cek dulu. Saat pintu 809 terbuka, di situ saya terkena efek narkotika itu berhalusinasi melihat monster babi yang besar yang seakan-akan mengunyah memakan Lancelot. Siapa Anda? Buset. Pascol jadi siluman babi. Aduh, oke, lanjut dulu ceritanya ya. Babi, bujangina, monster kau memakan suamiku. Bebek Lance, jangan tinggalkan aku. Ku hantam terus monsternya dengan botol minuman yang ku genggam. Monster itu pun tersungkur di lantai. Saat di lantai, saya terus memukul kepalanya dengan botol minuman yang pecah di tanganku. Setelah puas memukul monster babi itu, aku menangis teriak-teriak karena tidak menemukan Lancelot di seluruh seluk-beluk kamar, dan menyangka Lancelot sudah dimakan oleh monster ini. Secara tidak sadar, aku menarik tubuh monster ini menuju toilet. Setelah menarik tubuh monster itu ke toilet, aku sudah di ambang batas dan pingsan tak sadarkan diri. Bangun-bangun saat sadar, saya melihat polisi dan Lancelot. Aku spontan teriak. Lancelot, kamu tidak apa-apa, untunglah kau masih hidup. Hidup aku semalam menyelamatkanmu dari monster babi. Untunglah usahaku tidak sia-sia, kau masih hirup, Lance. Lancelot hanya memalingkan wajah dan dengan ekspresi sedih, polisi berkata, Kau ditahan ya atas pembunuhan Tuan Pascol membunuh secara tidak sadar karena efek obat-obatan terlarang. Di situ saya syok atas yang terjadi. Ternyata aku membunuh seorang manusia, bukan monster. Aku langsung diamankan ke kantor polisi. Saat saya diamankan polisi ke kantor polisi, Lance hanya bisa melihatku dari jauh. Waduh, sebenarnya ada kejanggalan ya di sini ya. Kayaknya sih ya, yang memerankan Pascol ini mungkin melihat Odetnya sudah mabuk. Jadi sepertinya ada keinginan untuk begitulah kuda-kudaan mungkin ya. Cuman karena Odetnya tidak sadar dan tidak ingat, mungkin ingatnya hanya memukul saja ya. Kemungkinan besar, hanya spekulasi saya aja ini mah ya. Oke, kita lanjut ke ceritanya. Tibalah hari persidangan tiba, di situ ada istrinya Pascol yang sangat terpukul karena kekasih tercintanya dibunuh oleh seorang wanita tak dikenal sepertiku. Dia terus mengumpat dan meminta pada hakim untuk menghukumku seberat-beratnya. Bapak Hakim hukum dia seberat-beratnya. Suamiku baik hati, dia tulang punggung anak-anak kita. Wanita ini seorang iblis, mohon Pak Hakim jebloskan dia ke penjara seumur hidup. Maafkan aku, Nona. Akhir dari persidangan aku dihukum 12 tahun penjara, aku hanya bisa pasrah. Obat-obatan sudah mempengaruhiku menjadi monster pembunuh, membunuh orang yang tidak bersalah. Andai saja saya tidak membawa obat terlarang itu, mungkin itu merupakan hari terindah, bukan hari paling mencekam.
dan membuatku menderita di jeruji besi. Begitulah kisah kelam yang bisa saya bawakan di podcast ini. Begitulah ceritanya ya guys ya. Terima kasih Odette sudah membawakan cerita ini. Ceritanya cukup menarik dan masih ada beberapa misteri yang tidak terpecahkan ya, seperti nggak tahu ya, mungkin bisa jadi karena mabuk pascolnya ada keinginan untuk kuda-kudaan dan Odette-nya ada secara tidak sadar melawan gitu. Tapi ya nggak tahu lah ya, kronologi kejadiannya emang seperti ini. Jadi untuk Odette gimana? Ada pesan terakhir untuk para penonton podcast ini? Kepada kamu yang mendengarkan, jangan bermain-main dengan zat yang bisa mengambil alih akal sehatmu. Dan jangan biarkan cinta berubah menjadi alasan untuk kehilangan kendali. Karena penyesalan tidak pernah datang di awal. Dan waktu tidak bisa diputar kembali. Terima kasih untuk para hadirin yang sudah mendengar kisahku di AI Podcast ini. Oke semuanya, terima kasih yang sudah menonton di podcast ini. See you on the next video. Bye-bye.